Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala al-'ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allazi khassa man syaa min ibadihi bil ma'asiril hikamiyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allazi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ayyuhal mu'minun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Ikhwan akhwat yang dimuliakan dan yang sayangi karena Allah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dengan pujian yang setinggi-tingginya, yang paling pantas dengan keagungannya. Fa innahu la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yabghul wasifuna sifatahu. Dan kita bersyukur kepadanya dengan rasa syukur yang terdalam yang pernah kita miliki. Selanjutnya salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Semoga Allah izinkan kita memandang wajah beliau, dipertemukan dengan beliau semasa kita masih hayat di dunia, terlebih nanti di akhirat diberikan syafaat, mendapatkan syafaat beliau, dipertemukan, didekatkan dengan beliau. Amin 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 ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan dan sayang karena Allah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dengan pujian yang setinggi-tingginya, yang paling pantas dengan keagungannya. Innahu la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yabghul wasifuna sifatahu. Dan kita bersyukur kepadanya dengan rasa syukur kita yang terdalam yang pernah kita miliki. Selanjutnya salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Semoga Allah izinkan kita memandang wajah beliau, bertemu dengan beliau semasa kita masih hayat di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat diberikan syafaat beliau, dipertemukan dan didekatkan dengan beliau. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut kajian ya, kita berdoa dulu. Saya tabarukan dengan Fatihah dan mengharapkan Allah memberikan pahala terbaik untuk mereka. Ya, siapa mereka? Para ulama tanpa kecuali. Para anbiya wal mursalin dulu. Para anbiya wal mursalin, para nabi-nabi dan rasul. Kemudian para ulama tanpa terkecuali, terkhusus ya, terlebih lagi para guru kita, kemudian kedua orang tua kita, semua orang yang berbuat baik pada kita ya. Dan dalam hal ini tentu siapa beliau yang dua tidak pernah kita lupa ya, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Sahnawi Al-Bantani. Surah Al-Fatihah. Amin. Semoga dengan tabarukan dengan Fatihah itu Allah mengabulkan doa kita untuk beliau, agar ilmu mereka bermanfaat untuk kita semua, dan Allah berikan balasan yang terbaik bagi mereka, ridho yang sempurna, rahmat yang sempurna ya. Amin 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 rabbal alamin. Nah, kita lanjut langsung masuk di materi kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bihi wa bilumihi fid dharain. Amin. Wal maqalatu tsalisatu asyarah. Maqalah ke-13 dari bab sunai kitab Nasaihul Ibad ya. Bab sunai ini yang dua-dua. Jadi makanya dari kemarin kita itu baik itu hadis maupun asar maupun kalam ulama itu dua-dua, sepasang-sepasang. Ada dosa besar, ada dosa kecil, ada dosa yang karena nafsu, ada dosa karena kesombongan. Sepasang-sepasang. Ada seorang yang hakim, ada seorang yang karim. Kemarin diingat ya, disimak di kajian-kajian sebelumnya. Nah, di sini yang ke-13, qila dikatakan. Jadi ini yang mengatakan ini dia majhul, tidak diketahui, tidak disebutkan. Tapi biasanya kalau sudah disebutkan, tidak disebutkan tapi disebutkan dalam kitab, tidak disebutkan siapa yang berucap gitu ya, tapi disebutkan dalam sebuah maqalah, berarti kalam tersebut masyhur, populer dia. Apa perkataan tersebut? Hamul arifi as-sana. Hamun kemarin sudah kita bahas, yaitu kegalauan, bisa berarti kegalauan, kegelisahan, kekhawatiran, tapi dia juga bisa berarti sesuatu yang positif. Artinya apa?
cita-cita, keinginan yang kuat itu namanya hamun. Nah, hasrat kalau bahasa judul kita ya, judul kajiannya. Fair. Hamul arif as-sana, hasratnya seorang yang arif, yang mengenal siapa? Al-arifu billah. Jadi kalau dikatakan ada arifin atau al-arif, itu maksudnya al-arifu billah, yang mengenal Allah Ta'ala. Ahlul ma'rifah ya, kalau bahasa ini ya, bahasa tasawufnya. Apa yang diinginkan oleh para arifin billah tersebut? As-sana, pujian, memuji Allah maksudnya ya. bukan dia yang dipuji, maksudnya as-sana. Nah, jadi hasratnya seorang yang arif itu adalah memuji, menyanjung, memuliakan dan seterusnya ya. Ai kalam Syekh Nawawi, muradul arifi billah, beliau mempertegas ya. Yang diinginkan, murad itu yang keinginan ya, sesuatu yang diinginkan. Yang diinginkan oleh al-arif billah, yang mengenal Allah Ta'ala, apa? As-sana'u 'alallah. Nah, jadi pujian kepada Allah, sanjungan kepada Allah Ta'ala, senang memuji dia. 'Alallahi ta'ala bijamili sifatihi. Nah, dia memujinya dengan keindahan sifat-sifatnya. Sifat Allah itu punya sifat yang indah. Ana jadi ingat ini ya. Ana cuman enggak ingat sumbernya, tapi ana ingat kisah Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani ketika ada seorang wanita yang mengadu kepada beliau. Ada seorang wanita ngaduin suaminya. Dia bercadar tentunya ya. Ya Syekh begitu ya. Kenapa suamiku masih menginginkan wanita lain, mau nikah lagi begitu ya. Padahal saya cantik begitu ya. Kalau Tuhan tidak percaya, saya akan buka wajah saya gitu ya. Mau untuk menunjukkan bahwa wanita ini udah cantik. Kenapa suami saya masih ingin melihat pula? Akhirnya lapu ya. Akhirnya beliau Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani pingsan karena perempuan ini mengatakan seperti itu, bukan karena melihatnya, tidak, karena ucapannya tersebut yang diceritakan seperti itu. Jadi istrinya nih pede ya, dia dan memang fakta dia cantik banget gitu ya. Tapi kenapa suaminya masih menginginkan wanita lain menikah lagi gitu. Akhirnya dia mau aduan tersebut yang membuat beliau pingsan. Nah, ketika bangun beliau ditanya kenapa engkau pingsan ya Sayyidi? Ternyata apa kata beliau? Perempuan cantik aja tidak mau diduakan, apalagi Allah Ta'ala yang maha indah. Gimana coba? Innallaha jamil yuhibbul jamal ya. Seindah-indahnya makhluk di dunia ini, secantik-cantiknya, setampan-tampannya, secara umum ya tidak bisa kita samakan ya. Cantik makhluk yang mengandung syahwat enggak seperti ini. Yang jelas keindahan yang barangkali kalau kita melihat suatu keindahan itu lupa kita segalanya, itulah keindahan yang sesungguhnya ya. Beda kalau lawan jenis, kalau kita lihat indahnya itu malah kepingin yang aneh-aneh kan, begitu beda ya. Jadi di surga nanti ketika kita diberikan az-ziyadah, memandang Allah Ta'ala, itu lupa dah sama nikmat surga ya. Surga itu tidak ada apa-apanya. Nah, itu yang Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani membuat beliau pingsan. Nah, ini makhluk aja, makhluk ya, sekelas makhluk wanita begitu ya, yang merasa dirinya cantik, dia tidak siap diduakan, apalagi Allah Ta'ala yang tidak ada lebih indah dari dia. Dan kita sering menduakannya, terlena dengan keindahan alam ini, keindahan uang yang hijau-hijau, merah-merah ya. Khair ya, seperti itu yang membuat beliau pingsan. Wusul beliau di situ sampai pingsan ya. Itu sedikit kisah tentang al-arif. Nah, seperti itu juga ya. Jadi hasratnya seorang yang arif billah itu adalah apa? Memuji Allah dengan keindahan sifat-sifatnya. Khair. Ikhwan-ikhwan yang dimuliakan dan sayang, karena Allah itu tadi sedikit ibrah untuk kita. Wanita aja, seorang wanita yang merasa dirinya cantik itu aneh, tidak masuk akal, goblok dan seterusnya. Dilihat suaminya yang masih menginginkan wanita lain karena merasanya dirinya cantik, cukup dengan aku begitu ya. Padahal belum tentu dia yang paling cantik, apalagi Allah Ta'ala yang keindahannya hakiki dan tidak ada yang lebih indah dari Allah Ta'ala. Tentu itulah yang paling tidak masuk akal, kita menginginkan selain dia. Bodoh, goblok, tidak masuk akal, tidak waras, di luar nurul kita ya, kalau kita menginginkan selain Allah Ta'ala. Khair. Yang kedua,
pasangannya tadi kan al-arif ya, hamul arif. Sekarang wa hammuz zahidi ad-du'a. Dan hasratnya seorang yang zuhud, sudah kemarin kita bahas tentang orang yang zuhud kayak gimana ya. Apa hasrat mereka? Ad-du'a, meminta, memohon, berdoa. Hai kalam Nawawi, muradul murad aniz zahid. Jadi yang sesuatu yang diinginkan yang muncul dari siapa? Yang muncul dari seorang yang zuhud adalah ala qadril hajati. Jadi ada keinginan yang muncul dari seorang yang zuhud berupa qadril hajah, seukuran kebutuhannya ya. Nah, jadi orang zuhud itu sekedar dia dari dunia itu mengambil sekadar butuhnya dia. Minat dunia, dari dunia tersebut ya. Biqalbihi, dengan hatinya ya. Jadi hatinya itu muncullah keinginan sekadar keperluan dia, keinginan duniawi dalam hatinya. Apa yang dia inginkan? Ad-du'a, doa. Apa itu doa? Wa huwa tadarru ila Allah taala. Nah, itulah orang zuhud itu seperti itu, yaitu merendah diri di hadapan Allah taala. Ma indahu minal bisu'ali ma indahu minal khair ya. Dia itu seorang yang zuhud itu dia tadarru. Itu maksudnya yang kata beliau, doa itu maksudnya dia tadarru. Jadi seorang yang zuhud, kalau tadi seorang yang arif itu dia senang memuji. Dia terkagum-kagum sama Allah taala ya. Ibarat orang ngelihat apa ya, bidadari ya. Kita nih maksudnya level manusia gitu ya. Level kayak anak ya gitu ya, yang kelas-kelasnya bawah, kelas paling rendah kayak saya kan terkagum-kagum sama perempuan misalnya. Terkagum-kagum sama bidadari. Kemudian kita memuji. Nah, dengan memuji itu ada kepuasan tersendiri, itulah orang arif. Sedangkan kalau orang yang zuhud, dia berharap pada Allah taala. Itu maksudnya tadarru ila Allah taala bisu'ali ma indahu minal khair. Jadi dia merendah diri hadapan Allah taala, ngemis ya. Nah, itulah paling bahasanya kalau kita simpulkan ya. Jadi hasratnya seorang yang zuhud itu ngemis kepada Allah taala. Dia merendah diri dengan bisu'ali ma indahu, dia meminta apa yang di sisi Allah taala minal khairi, dari kebaikan. Kita ngemis kebaikan agama tentunya ya. Nah, jadi minta ya, ada perbedaan sedikit. Kalau yang tadi al-arif billah itu terkagum-kagum hingga dia ada kepuasan ketika memuji. Nah, makanya sehingga muncul hamdalah yang luar biasa maknanya ya. Hamdalillah pinamikapi mazidan seterusnya. Kayak yang diajarkan Nabi SAW ketika itidal itu kan kemarin udah kita bahas. Hamdan, bukan hamdan kasiron ya, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyita min syai'in ba'du. Jadi pujian sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apa yang kau inginkan setelahnya. Jadi tidak ada batasnya. Itulah salah satu bentuk wujud ucapan seorang yang arif billah, seperti itu dia. Ada kepuasan tersendiri ketika memuji Allah sepuncak-puncaknya. Mentok udah pujian, kata-kata pujian itu ya, itu keinginannya seorang arif billah. Sedangkan seorang yang zuhud dia mengemis sama Allah taala. Ada kenikmatan ketika ngemis sama Allah taala, ngemis kebaikan. Nah, terus kenapa seperti itu? Jadi ada perbedaan sedikit di sini. Memang para arif billah dengan orang yang zuhud ini sama-sama orang mulia, tapi yang paling mulia yang tiada duanya gitu ya, itu al-arifu billah. Kenapa? Mereka itu memberi posisinya, memberi pujian habis-habisan ya, bom pujian gitu kalau bahasa kita sekarang ya. Nah, kalau di medsos itu kan bom like, bom komen, bom pujian. Misalnya ada cowok naksir sama cewek itu kan dikasih bom like terus ya, diposting like, banyak yang di like, di bom like ya, di komen, dipuji-puji. Nah, begitu juga dengan arif billah, di bomnya Allah taala dengan pujian-pujiannya tak terkira banyaknya. Nah, zaman sahabat juga ada dulu ya. Zaman Nabi ada sahabat yang menambah kalimat iktidal. Yang dari Nabi itu kan milus samawati wal dan seterusnya ya. Sedangkan yang dari sahabat itu yang malaikat berebut menulis pahalanya, kata Nabi, itu kan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Jadi dia memuji Allah itu habis-habisan sebagaimana yang disukai sama Allah gitu. Itu kalimat-kalimat yang muncul dari orang-orang yang arif billah. Ciri-cirinya ya Allah alam kan, memang itu ciri-ciri arif billah seperti itu. Sedangkan zuhud ini walaupun baik, orang yang zuhud itu dia ngemis sama Allah taala, tidak mengharapkan makhluk, dia hanya ngemis kepada Allah taala, tapi dia kelasnya lebih bawah. Bagaimana ini sekarang
penjelasannya kayak gimana. Apa puncak dari jawabannya? Li'anna hammal arifi rabbuhu, karena hasratnya seorang yang arif itu adalah Tuhannya. Allah itulah ya yang dia inginkan. Itulah hasrat dia. Luar biasa ya. Tidak ada yang diinginkan ilahi anta maksudi. Tidak ada murad dan maksudnya selain Allah Ta'ala. Apa kalam Syekh Nawawi? La sawabu walal jannah. Bukan pahala, bukan surga. Itu memang murni, pure ya. Benar-benar bersih dia pujian yang para pujiannya para arifin billah tersebut. Makanya nanti ketika dia diperlihatkan bisa melihat Allah Ta'ala, di situ puncak kenikmatannya. Tambahlah memuji dia di surga ya, lupa sama 7 tala surga yang tidak ada apa-apanya tersebut. Sedangkan di sisi lain seorang yang zuhud itu bagus juga, cuman kelasnya masih bawah. Kenapa? Wahammaz zahidi nafsuhu. Ini atap ke situ tadi ya. Sedangkan li'anna hammaz zahid nafsuh. Hasratnya seorang yang zuhud itu dirinya lah. Dirinya, masih mikirin dirinya walaupun dia mengemis sama Allah Ta'ala. Kenapa? Apa kalam Syekh Nawawi? Manfaatu nafsihi. Yang dia inginkan itu ya kebermanfaatan untuk dirinya. Minta walaupun dia ngemis sama Allah Ta'ala, tidak minta sama yang lain, tapi dia masih mikirin dirinya. Itulah ya. Jadi ibarat orang pacaran berkekasih ya, dia memang sayang, tapi dia bentuk sayangnya itu dia ingin pembuktian. Apa yang bisa kamu kasih ke saya? Katanya cinta. Nah, dengan diberi sama orang yang kita kasihi kan bahagia kita ya. Ya enggak? Orang yang paling kita sayangi ngasih kita sangatlah bahagia. Tapi masih mikirin diri sendiri ya, manfaatu nafsi. Seperti itu. Manfaat seperti apa? Minas sawabi wal jannati. Nah, di antaranya surga dan pahala dan surga. Nah, itu alasan kenapa ana beberapa kali mengulang masalah zauqiyah, sifat basariyah kita terkait perasaan. Hikmahnya Allah ngasih kita jatuh cinta sama makhluk itu supaya kita tahu. Karena kayak kalamnya Imam Ghazali itu, masalah zauqiyah itu tidak bisa dilukiskan, dituangkan dalam kata-kata, tidak bisa dijelasin, tidak bisa dinalar. Kamu harus ngerasain, mestilah kamu ngerasain baru kamu paham. Itu kalam beliau. Makanya kita dibuatlah jatuh cinta sama makhluk supaya kita tahu gambarannya, bahwa dalam jatuh cinta itu kita merasakan 2 hal yang berbeda. Sama kita anggap tapi beda. Yang pertama bahagianya kita ya, senangnya kita ketika diberi sama orang yang kita cintai, diberi sesuatu ya. Jadi orang yang sangat kita cintai ketika dia menunjukkan cintanya dengan memberi atau apa, perhatian dan seterusnya, itu bahagia banget kita. Nah, tapi itu masih level bawah yang itu. Yang tertinggi adalah ketika seorang yang jatuh cinta, saking cintanya itu dia sangat merasakan nikmat, merasakan bahagia dengan cukup dengan memberi. Cinta sejati ya kata orang ya. Nah, dan cinta sejati hanyalah Allah Ta'ala. Khair. Kemudian apa kalam beliau? Walaupun kelihatannya sama mulia orang yang arif dengan orang yang zahid, tapi beda. Sehingga beliau mengatakan fafurriqam baina man himmatuhul hur wa man himmatuhu raf'us sutur. Jadi beda, enggak level dia antara orang yang himmahnya itu, cita-citanya itu bidadari. Nah, sawab dengan jannah ya, pahala dengan surga, beda dia. Anda akan masuk ke levelnya orang siapa? Man himmatuhu raf'us sutur. Siapa yang cita-citanya itu, hasratnya itu adalah diangkatnya tabir. Sutur itu penutup, penutup aurat, satur aurat kan. Maksudnya contoh doang itu ya. Maksudnya sutur apa? Sutur dari memandang, merasakan indahnya Allah Ta'ala. Raf'us sutur. Bahasanya sederhana tapi luar biasa ya. Jadi kita antara kita dengan Allah itu, kenapa kita tidak bisa merasakan, melihat keindahan Allah Ta'ala, sehingga kita malah lebih milih dunia, lebih indah dunia ya. Karena ada as-sutur tersebut, tabir-tabir tersebut. Nah, Allah kan, apa kata Allah kan, ana kanzun makhfiyun, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka aku ciptakan makhluk untuk mengenalku. Nah, para arifin billah itulah ya yang mengenal Allah Ta'ala sesuai dengan makomnya. Nah, semakin dia kenal, semakin dia menginginkan dibukakan tabir sampai sejelas-jelasnya. Ibarat kayak orang pacaran ya, 2 kekasih udahlah sering ketemu, masih aja kangen, masih aja pengen dikirimin foto, kirimin dong. Tidak ada kepuasan. Ya, itulah para arif billah itu, dibukakan tabir yang satu, sater yang satu, ingin lagi sampai tidak ada lagi pemisah. Nah, itu keinginan himmahnya para arifin billah.
Khair ikhwan akhwat yang muliakan dan sayangkan Allah. Mudah-mudahan ya kita berharap semoga Allah jadikan kita di antara para zahidin dan para arifin. Amin 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 ya rabbal alamin. Kita cukupkan kajian kita sampai sini, insyaallah minggu depan lanjut. Kami banyak khilaf dan salah, manusia biasa ya. Ilmu minallahi ta'ala, kami hanya wasilah. Allah maftah alaina putal arifin faqihna fid din. Allahumma ya muyassir yassir ya mudabbir ya musahhil sahil sahil ala kulli asir bijahil basyirin nadhir. Rabbi zidna ilma rabbi zidna ilma rabbi zidna ilma. Allahumma fahimna al-syari'ata wa tariqata al-haqiqah wa astamilna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur uyuba masyayikhina anna wa la tudhhib barakata ilmihim minna. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma taqabbal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.